Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali fi kitabihi Bidayatul Hidayah radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma inni as'aluka imanan khalison daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal fawza indal liqa was sabra indal qada wa manazila syuhada wa aishas su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'i wa qasura 'amali waftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min azabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Allahumma ma qasura anhu ra'i wa du'ufa anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa'atahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mudian bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Meneruskan dari apa yang kita kaji di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
yang mana Al-Imamul Ghazali sedang menjelaskan kepada kita tentang mak mano cara kita mendapatkan keberkahan umur yang merupakan modal utama atau ra'sul mal, yang merupakan modal utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selama kita hidup di alam dunia. Dengan umur tersebut maka menjadi modal yang diberikan oleh Allah agar kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dari usia ataupun umur tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzakh, kebahagiaan di padang mahsyar, sampai puncaknya kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pelajaran-pelajaran sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali sudah memberikan wasiat kepada kita, jikalau kita ingin mendapatkan keberkahan umur, berkah yang berarti waktu itu mendatangkan manfaat untuk kita. Meski kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah, baik yang soleh ataupun yang toleh, baik dionyo ahli ibadah ataupun dionyo ahli maksiat, mereka sama-sama mendapatkan kesempatan di dalam satu hari satu malam untuk menikmati 24 jam. Sama-sama 24 jam. Akan tetapi meski sama-sama 24 jam, maka perbedaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang ahli ibadah, wong-wong yang soleh dengan wong yang tidak soleh atau yang ahli maksiat, ada pembedanya. Apa bedanya? Mereka yang soleh, mereka yang ahli ibadah diberikan keberkahan waktu, sehingga meski sama-sama 24 jam, ibadah yang mereka lakukan lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan keberkahan waktu. Maka jangan kita heran jikalau ada daripada mereka sebagian yang soleh mampu di waktu yang sama seperti kita 24 jam untuk banyak membaca Al-Quran. Bahkan satu hari satu malam mereka mampu untuk menghatamkan sampai ada yang 8 khotam. Satu hari satu malam mereka mampu untuk mengkhotamkan 4 kali khotam. Ada yang satu hari satu malam mampu untuk mengkhotamkan 1 kali khotaman. Kalau kita sekarang 1 kali khotam itu butuh waktu seminggu, itu pun jusnya dibagi-bagi. Satu khotaman tuh satu minggu, itu pun jusnya dibagi-bagi. Bedanya karena keberkahan. Selain itu mereka bukannya metenteng cuma di situ baca Al-Quran dengan zikir-zikir yang lain, seperti Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakanda daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dalam satu hari satu malam beliau bisa mengisi atau mengajar majelis sampai lebih daripada 20 kali. Lebih daripada 20 kali majelis, sama-sama 24 jam. Tapi kok kita seminggu apa sehari ini paling kenceng 3 kali ngajar. Tapi beliau baca sampai 20 bahkan lebih ngajarnya daripada satu hari satu malam. Nah ini jadi letaknya dari mana keberkahan. Nah kunci katanya Al-Imamul Ghazali dan banyak daripada ulama-ulama tasawuf mengajarkan kepada kita, cak mano cara kita untuk mendapatkan keberkahan waktu. Caranya cuma siko, tidak katik jalan lain untuk mendapatkan keberkahan dari waktu usia yang merupakan modal utama, kecuali jikalau kita membuat tartib, menjadwalkan schedule. Kata orang sekarang ini ada schedule, jadwal harian apa yang harus kita lakukan selama satu hari
satu hari satu malam. Karena jikalau ada daripada hamba Allah, dionyo punya niat baik, dionyo aku pengen nyuntuh ulama fulan, aku pengen nyuntuh seorang soleh fulan, niatnya bagus, tetapi dia tidak menertibkan, tidak membuat jadwal harian, tidak membuat schedule, yang mana dia berjanji untuk menjalankan jadwal tersebut. Dia tidak buat itu. Aku yang penting niat baik, kapan sempat aku berbuat baik, aku berbuat baik. Jadi besok tuh hari Selasa misal, aku besok tahunya nak banyak-banyak berbuat baik, tetapi tidak dibuatnya jadwal. Biasanya yang model ini niatnya sebatas niat, ketika datang hari besok datang, apa yang diniatkan semalam sulit untuk diwujudkan di dalam kehidupannya gara-gara tidak katik jadwal. Nah inilah sekarang ini kita sedang membaca daripada makmano cara kita wong yang masih level paling bawah, bidayatul hidayah ini bidayah ini kelas 1, level paling bawah. Makmano caronyo levelan model cak kita ini nak menertibkan waktu supaya hari ini lebih baik daripada kemarin, besoknya lebih baik lagi daripada hari ini, dan seterusnya dan seterusnya, tanpa ada puncak yang bisa kita capai. Kan sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, nihayah puncak itu tidak bakal sampai kita ke puncak yang sepuncak-puncaknya, karena puncak ma'rifatullah itu tidak terbatas, tidak kati apa pencapaiannya. Maka kita sedang membahas tentang makmano cara menertibkan waktu dari mulai kita bangun tidur, kemudian kita diajari makmano caranya adab-adabnya bangun tidur, lalu makmano adab masuk kamar mandi, lalu sekarang kita sedang membaca daripada adab ketika kita sudah berada di dalam masjid untuk melakukan daripada sholat subuh berjamaah. Ini jadi yang sedang kita baca. Maka termasuk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, maka makmano kita nak mencontoh Nabi. Ya dak, kita ni pacak nyuntuh kalau tahu. Kalau memang kita tidak tahu, makmano nak nyuntuh. Jadi ibarat kata kalau tukang, kalau kita begawi, misalnya anak pecah semalam, anak minta tolong Indra untuk datang ke rumah anak untuk muatkan terali pintu besi itu, maka beliau datang, anak suruh datang habis majelis untuk ngukur. Jadi harus ngukur, kalaulah sudah tahu ukuran baru pajakmu muat. Mak mana nak muat bet tanpa tahu ukuran, harus jelas dulu ukurannya. Nah ukuran kita hidup ni untuk di dunia dan akhirat, ukuran kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak kenal sama Nabi, tidak tahu apa yang digawikan oleh Nabi, maka sama be kita muat baju, muat apa-apa tak pakai tidak pakai ukuran. Bisa kebesaran, bisa kekecilan. Kalau pas itu pun kebetulan. Kebetulan kalau kita misalnya ibadah, Allahu Akbar, tidak belajar, subhanallah, selama kita ibadah pas be, tidak salah, itu kebetulan be, dan pahalonyo lebih sedikit dibandingkan wong yang ibadah dengan dasar ilmu. Nah ini, jadi ketika dikumandangkan azan subuh, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ini pertanyaan, Nabi ini habis subuh, kalau azan subuh, apa yang digawikan oleh Nabi? Nah kita harus taruh pertanyaan ini, harus kita tanyakan ke dalam diri kita. Nabi ini habis subuh ngapoi? Habis azan subuh ngapoi Nabi Muhammad? Oh ternyata ada riwayat, Nabi itu habis azan subuh beliau ada zikirnya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, kemudian ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Tadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali, kemudian ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lanal amal fid dini wad dunya sebanyak 18
18 kali. Lalu termasuk ada juga riwayat beliau membaca doa fajar yang akan kita baca, doa fajar. Doa ini dibaca oleh Nabi Muhammad setiap hari sebelum beliau sholat subuh. Maka alangkah baiknya kita yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, paling tidak kita pernah ngamal kenyo seumur hidup sekali jadilah. Jangan tidak nian. Jangan jadi wong yang males. Ada baca aku ustad, aku nih. Sekali jadilah. Sekali jadilah kita ngamalkan ini. Kalau baca kita baca setiap hari. Karena makna doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam doa yang dikenal oleh ulama sebagai doa fajar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inni as'aluka imanan shodiqon, Allahumma inni as'aluka imanan kholisan daiman, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku di sini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan doa ini kepada kita. Jadi yang pertama mengucapkan ini adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan darimu. Nabi mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad? Imanan kholisan daiman. Keimanan yang murni, yang menetap selalu di dalam hati. Keimanan yang paling hebat imannya Nabi Muhammad. Jadi iman itu kan, keimanan tuh ada ningkat, ada turun, ada bertambah, ada berkurang. Yazid wa yankus, bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Semakin banyak maksiat maka semakin lemah iman. Semakin lemah iman, yusyik, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semakin banyak taat, semakin banyak ibadah, maka semakin kuat dia punya iman, semakin tebal dia punya iman. Maka di saat dia tebal imannya, diharapkan baginya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu iman itu yazid wa yankus, bertambah dan berkurang, kecuali keimanan para nabi dan rasul. Kecuali imannya para nabi dan rasul. Imannya para nabi dan rasul tidak berkurang, tidak juga stabil, tetapi terus bertambah. Bukannya stabil mah itu beda, tetapi terus bertambah. Nah, inilah yang diminta oleh Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka imanan kholisan daiman. Buat apa Nabi minta keimanan yang murni? Apakah imannya Nabi belum murni? Oh tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi beliau pengen terus. Karena makrifat itu dak kate pun puncak. Jadi salah akulah nyampe, salah. Kalau ada wong ngomong akulah nyampe, sedangkan Nabi masih minta terus dinaikkan. Nah ini, ya Allah berikanlah aku keimanan kholison yang murni, daiman yang selalu bersemayam di dalam hati, yubashiru qalbi, yang selalu ada di dalam hatiku, yang selalu nempel di hatiku, tidak hilang. Inilah keimanan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan yang paling tinggi tingkat keimanan adalah tingkat keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan, dan aku meminta yakinan shadiqan, keyakinan yang sodik, yang jujur, keyakinan yang benar. Jadi dari sini yakin itu ada dua. Yakin yang benar-benar yakin, ada yakin yang yang eca-eca. Kita yakin tak sama Allah? Yakin. Nah, yakin kita benar apa eca-eca?
Kita yakin tidak sama Allah? Yakin. Yakinnya kita benar-benar atau eja-eja? Benar nian apa? Nah, mana kita tahu yakin kita benar sama Allah? Ada yang mampu jawabnya? Maka jawabannya kaget ini setelahnya. Nak tahu benar atau tidak yakin kita sama Allah, ini doa Nabi Muhammad minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah aku keyakinan yang sodik, keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang palsu, bukan cuma PHP, bukan hoax, yakinnya bukan palsu, tapi benar-benar yakin. Mak mano? Hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Pertama, kalau kita nak tahu yakin kita benar atau yakin kita palsu, ini bedanya. Yakin yang benar itu adalah hatta a'lama. Ya Allah, berikanlah aku keimanan, keyakinan yang benar, sehingga a'lam, aku mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya la yusibani, tidaklah ada satu kejadian, tidaklah ada satu musibah yang menimpa diriku illa ma katabtahu alayya, kecuali musibah tersebut, kejadian tersebut yang terjadi kepadaku, katabtahu alayya, sudah engkau catatkan untukku. Ini namanya yakin yang sodik, yakin yang benar. Apa dia? Kalau dapat musibah, maka kita tidak mengeluh. Kalau dapat musibah, kita tidak marah sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sadar bahwa musibah ini katabtahu alayya, merupakan takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini ada dua. Asoba yusibu itu yang ngenoi gitu. Ada dua musibah. Musibah ini kadang yang dionyo itu takdir yang menyenangkan hati, ada takdir yang tidak nyenengkan hati. Takdir yang menyenangkan hati biasanya kalau kita tidak sadar bahwa itu dari Allah, kita sombong. Oh, ini aku nian, gawe aku nih bagus tulah, aku nih pintar, aku nih pacak, dan seterusnya. Kalau giliran takdir itu tidak nyenengkan hati, kita mulai nak beregot. Mulai kita nak nyamping-nyamping, nyalai wong, gara-gara kau. Nah, ini berarti keyakinannya belum sodik. Keyakinan yang sodik, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, maka ini miliknya dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pas dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia yakin ini merupakan takdir, ketentuan yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Yang kedua, yakin yang shadiq itu apa dia? Wa raddini bima qasamtahu li. Ya Allah, berikanlah aku keridhaan, berilah aku kelapangan hati, bima, terhadap sesuatu, qasam tahu, yang telah engkau berikan, yang telah engkau bagikan, li, untuk aku, bagikan daripada urusan rezeki. Wong yang yakin nyosodik, dinjo Allah besar bersyukur, dinjo Allah sedikit bersyukur, ridho. Dia ridho terhadap ketentuan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia rajin pas lagi seneng, biasa. Pas lagi susah, biasa. Yang hebat itu lagi seneng, dia masih tetap stabil, rajin ibadah. Kalau sagoni rajin, banyak solawat. Kalau sagoni rajin, banyak dionyo itikaf di masjid. Ya kate gawe lain. Giliran dionyo dapat sesuatu, kayo. Nah ini kadang-kadang kekayaan menjadi fitnah, maka hati-hati. Kemudian, Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Allahumma inni, ya Allah, aku mengharapkan darimu, ini as'aluka, imanan shadiqan, keimanan yang benar, wa yaqinan, dan keyakinan, laisa ba'dahu kufrun, yang tidak ada kekufuran setelahnya.
Ya Allah, kata Nabi, aku minta keyakinan keimanan yang setelah yakin dan iman tersebut idak kati kekufuran. Apa dia maksudnya idak kati kekufuran? Bukan Nabi ini takut bahwa beliau tu bakal naudzubillah. Cuma nak ngartikan ngajar ben. Bukan beliau tu khawatir beliau tu bakal murtad. Tidak, bukan itu maknanya. Murtad artinya kafir di sini yang dimaksud oleh Nabi ketika ada keyakinan selain kepada Allah. Maksud keyakinan selain kepada Allah apa dia? Seperti kita yakin kepada ilmu, yakin kepada harto, yakin kepada kekuatan keahlian kita. Itu namanya sudah kufur. Misal, anggala yang sering ana contohkan, Nabi Allah Yunus bin Matta ketika beliau ditelan oleh iwa, lalu beliau berusaha dengan sekuat tenaga untuk keluar dari perut iwa tersebut. Akhirnya beliau tidak berhasil sedikit pun karena ngandalkan kekuatan, karena ngandalkan keahlian dewek. Akhirnya beliau sadar, duduk, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. Baru sadar, la ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan selain engkau. Nah, ini namanya masuk syahadat. Ngapain beliau masuk syahadat lagi? Bagi para nabi dan para rasul, ketika sedikit berpaling keyakinan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan ilmu lupa Allah, yakin dengan kekuatan lupa Allah, itu bagi mereka sudah kufur bagi mereka. Maka inilah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, aku minta keyakinan yang setelahnya dak katik kekufuran. Maksudnya dalam hal apapun engkaulah as-somad, engkaulah yang menjadi zat tempat kita bergantung, berpegang. As-somad. Pas kita kayo, aku tidak megang harta, aku megang Allah. Pas kita miskin mencari, aku tidak berpegang kepada usahaku, aku tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas kita lagi susah minta tolong sama wong, aku minta tolong ni wasilah, aku tetap berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah seperti inilah yang akan terus memupuk keyakinan sehingga kalau wafat wong seperti ini mudah dia. Karena lisannya, lidahnya, kemudian darahnya, hatinya galo-galo sudah terpatri kalimat Allah. Husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Nabi Muhammad melanjutkan, wa as'aluka, dan aku mengharapkan darimu rahmatan, kasih sayang, analu, yang dengan kasih sayang tersebut aku mendapatkan syarafa karomatika, mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta supaya diberikan rahmat, diberikan kasih sayang Allah, yang mana dengan kasih sayang tersebut maka Nabi menjadi wong yang dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Maka ini mutu hidup kita mulioni ketika dimuliakan oleh Allah, bukan dimuliakan oleh harta, bukan dimuliakan oleh ilmu, bukan dimuliakan oleh jamaah, bukan dimuliakan oleh jabatan dan seterusnya. Kita dimuliakan di dunia dan di akhirat kalau dimuliakan oleh Allah. Apa cara Allah untuk memuliakan kita? Dengan cara memberikan rahmat. Allah ngenjuk kita rahmat, akhirnya kita bisa kenal. Kenal. Ana kenal sama kamu, kamu kenal sama ana. Akhirnya gara-gara kenal-kenal tadi itu kita dikumpulkan. Alhamdulillah, perkumpulannya melalui wadah majelis. Dari majelis ini akhirnya kita kenal alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Lalu kita kenal ngaji Al-Quran. Lalu kita kenal dengan apa? Menghatamkan Al-Quran seminggu dibagi juz-juzan. Kemudian kita kenal, alhamdulillah kita sudah belajar banyak, walaupun anggapannya sedikit tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Banyak sudah yang kita pelajari, alhamdulillah. Nah, ini bagian rahmat. Jadi Allah memberikan rahmat kalau kita sadari. Mak manola ceritanya kita ni pacak bertemu.
Benar tak? Sekolah samu ida, bermain samu juga ida. Tidak. Anak dari 10 lili, kamu dari mana-mana. Ya tak? Tidak kati anak kenal. Dan sampai sekarang banyak wong yang sekarang tidak kenal namanya, cuma kenal gai. Kalau namanya tak ketahuan. Nah ini kan. Alhasil Allah pertemukan kita di sini. Kemudian di sini kita belajar. Nah ini bagian daripada rahmat. Berkat rahmat, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi tanda, menjadi bukti Allah pengen syarafa karomatik. Pengen memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Bukan gara-gara anak ngajar di sini, bukan, tapi gara-gara rahmat Allah. Bukan gara-gara kamu duduk di sini, bukan, tapi gara-gara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat ini jangan disio-siokan. Nabi bae minta. Nabi bae minta rahmat ini jangan disio-siokan. Ketika ada wong sudah perhatian sama kita, maka jangan sampai dia yang perhatian sama kita kecewa. Benar aja itu nak? Ya, benar. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, ada wong perhatian sama kita, apa-apa dijingoinyo gawe kita, perhatian, dibantunya. Jangan kita kecewakan model ini, dia baik. Nah ini Allah perhatian sama kita. Allah perhatikan kita, perhatikan hati kita, perhatikan anggota tubuh kita, diberikan rahmatnya sehingga kita tergerak untuk kumpul, tergerak untuk kumpul. Maka perkumpulan seperti ini jangan sekali-kali kita sio-siokan. Mak mano nyio-nyiokannya? Ya belajar, sekedar belajar lah. Belajar haruslah ada niat untuk mengamalkan. Belajar sekedar kumpul, tidak. Kumpul juga harus ada kumpul yang berfaedah. Kalau kita tahu kawan kita salah, salahnya ini bukan dia maksiat, tahu dia masih makan tegak, tahu dia masih minum tegak, dengan tangan kiri omong-omongan yang tidak pantas, nonton sesuatu yang tidak pantas, main sesuatu yang buang-buang waktu, omongi. Kenapa? Karena itu bagian daripada kita mengagungkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan disio-siokan. Jangan menyia-nyiakan perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau sudah lari, rahmat tersebut lari, maka keadaan sangat mudah untuk terbalik. Kalau sudah terbalik nih sago, kalau hati ini sudah dibalikkan oleh Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka Nabi Muhammad minta. Nabi ini minta nih sebenarnya untuk gitu. Tanpa minta Nabi sudah diperhatikan oleh Allah. Cuma Nabi punya tanggung jawab. Nabi punya hati yang penuh kasih sayang. Mano supaya umat Nabi ini bisa di akhirat sama Nabi. Nabi sudah mulio. Nah, mano kamu biar mulio. Nabi ngajarkan, Allahumma inni as'aluka rahmatan analu biha syarafa karomatika fid dunya wal akhirah. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karomatika fid dunya wal akhirah. Mutu kita hidup di dunia, mulia itu bukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan, bukan. Kalau mutu kita mulia dengan harta, pas kati harta hino. Kalau mutu kita mulia dengan pekerjaan, pas kati gawe hino. Ida, kita mulia karena dimuliakan Allah. Mana Allah muliakan kita? Ketika Allah memperhatikan kita. Perhatian Allah itu ketika Allah mengatur kita untuk menjadi wong yang taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, Allahumma inni as'alukal fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazila syuhada wa insyas su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Luar biasa Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku mengharapkan darimu al-fauza, keberuntungan, indal liqa, ketika aku berjumpa denganmu, ketika aku wafat, ketika aku berhadapan denganmu ya Allah. Aku mengharapkan aku menjadi wong yang faiz, wong yang berhasil, wong yang beruntung. Nabi Muhammad pemimpinnya wong yang beruntung. Tanpa Nabi maka kita mustahil bisa beruntung. Sekali lagi ini tawaduknya Nabi Muhammad.
mengajarkan kepada kita mak mano cara minta kepada Allah. Minta tuh yang benar, minta tuh jangan yang nanggung-nanggung. Allahumma inni as'alukal fauza indal liqa. Ya Allah, aku mengharapkan darimu indal liqa, ketika aku wafat, ketika aku tutup usia, al fauz, dalam keadaan beruntung. Beruntung mak mano? Yo meninggal husnul khotimah. Beruntung mak mano? Meninggal dalam keadaan ibadah. Beruntung mak mano? Meninggal dalam keadaan Allah rindu dengan kita rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan wong yang beruntung meninggal warisannya banyak. Kerok malahan wong model mah itu. Berapa banyak ketika dia sudah meninggalkan warisan banyak, akhirnya ribut, dia susah dikubur. Bukan itu. Beruntung tuh wong yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa as'aluka. Kemudian wasabra indal qada. Wasabra, dan aku mengharapkan darimu ya Rabb as-sabra, kesabaran indal qada, ketika menyikapi takdir. Takdir itu tidak baca berubah. Takdir tidak baca berubah. Tetapi kita dituntut untuk menyikapinya dengan sikap yang baik, yaitu sesuai dengan tuntunan syariat. Takdir tidak baca dirubah. Maka ketika menyikapi takdir, sepahit-pahit takdir harus kita sikapi dengan yang baik. Sikap yang baik. Mana sikap yang baik? Sesuai syariat. Ketika pahit, maka kita dituntut untuk sabar. Ketika manis, kita dituntut untuk syukur. Itu menyikapi takdir. Wa sabra indal qada wa manazila syuhada, dan aku mengharapkan darimu ya Allah manazil, kedudukan asyuhada, orang-orang yang meninggal syahid. Aku minta kepadamu di akhirat kelak aku dikumpulkan bersama orang-orang syahid. Wa aisyas su'ada, dan aku mengharapkan aisyas su'ada, kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Mano, apa yang diminta oleh Nabi? Kehidupan aku di dunia dan di akhirat ya Allah, aku minta kehidupan yang su'ada, kehidupan wong yang bahagia. Bahagia di sini bukan bahagia dengan harta, bukan, tetapi berbahagia dengan pundi-pundi amal, banyak amal. Kata Nabi, aku minta ya Allah, di dunia ini ada dua, faminhum syaqiyun wa sa'id. Di akhirat itu kage jelas ada yang syaki, wong yang celako, yang rainya hitam-hitam. Ada sa'id, ada wong yang beruntung, yang rainya mencorong cahaya. Itu kage jelasnya di akhirat. Nah di dunia keadaan itu belum jelas. Siapa yang syaki, wallahu alam. Siapa yang sa'id juga wallahu alam. Syaki dan sa'id ini sudah tercatat takdirnya pas kita masih di perut ibu kita masing-masing. Kita kan belajar Arba'in Nawawiyah ada itu. Ketika Nabi nyebutkan di perut masing-masing kita punya ibu, sebelum kita lahir ada yang dicatat. Salah satu yang dicatat dia? Masalah sa'id atau syaki. Kau nih bakal mulia di dunia dan di akhirat atau bakal celaka, na'udzubillah. Nah ini tak katik di dunia jelasnya mak mano. Maka Nabi minta wa'isyas su'ada, kata Rasulullah, di dunia ya Allah jadikanlah aku kehidupanku seperti kehidupan su'ada, wong-wong yang mulia, wong-wong yang bakal beruntung. Dan di akhirat juga seperti itu. Doa luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazila syuhada wa aisyas su'ada wa nasra alal a'da wa nasra alal a'da. Yang diminta oleh Nabi an-nasr, kemenangan, pertolongan, alal a'da, terhadap musuh-musuh Islam. Ya Allah, aku minta supaya aku ini dibantu, diberikan pertolongan alal ada daripada musuh-musuh Islam. Pertolongan. Apakah Nabi
mendapatkan hal tersebut? Dapat tak? Doa Nabi mustajab tak? Doa Nabi mustajab? Mustajab doa Nabi? Apakah Nabi di peperangan selalu menang? Selalu menang Nabi berperang? Tidak. Ada kalanya beliau menang, ada kalanya beliau kalah. Lalu apakah ketika beliau kalah artinya doa beliau ini tidak mustajab? Nah, mana kalau mustajab menang? Nah, coba renungkan. Wan nasro alal ada. Kalau coro logika paling rendah, doa Nabi baik yang pasti mustajabnya masih Allah berikan ujian. Ketika beliau perang tidak melulu menang, maka kita jangan kecil hati. Aku berdoa terus ya kepada Allah ya Ustaz. Yai, aku sudah berdoa terus, tapi ngapolah tidak pernah berhasil. Oi, Nabi lagi cak itu. Nabi berdoa setiap hari, Nabi berdoa. Wan nasro alal ada, ya Allah berikan aku pertolongan, kemenangan atasmu musuh-musuh. Tapi masih kalah. Perang Uhud kalah. Ya, perang Uhud contohnya yang paling besar, perang Uhud kalah. Nah, lalu apa? Doa Nabi tak kabul. Artinya pelajaran. Nabi baik berdoa yang kemungkinan tidak kabulnya itu tipis nian. Tidak mungkin, pasti didengar oleh Allah. Cuma Allah masih memberikan cobaan kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran kita umat. Kalau berdoa itu sabar. Supaya menjadi pelajaran bagi kita umat. Kalau dapat musibah, mana cara kita ngadapinya? Kita contoh mana cara Nabi ngadapi musibah. Jadi ada pelajaran kalau Nabi Muhammad SAW. Wa nasru alal ada, puncaknya nasr alal ada adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi apa namanya? Berkat kesabaran Nabi Muhammad. Perang Nabi itu galo-galonya berapa? Nabi perangnya galau-galau berapa? Sikok 2, 3, 4, 5. Berapa? Siapa yang tahu Nabi selama hidup perang yang terjadi di masa hidupnya Nabi Muhammad berapa kali? Jangan tanya Google, EPR ya, anak kalau jawabnya. Jadi dalam perang tersebut ada kalanya beliau menang, ada kalanya beliau kalah. Ada kalanya beliau menang, ada kalanya beliau kalah. Dan sejarah ini sebelum Nabi lahir sudah dicatat di Taurat. Ada salah satu ciri Nabi Muhammad itu apa dia? Kalau beliau perang, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Tidak menang terus. Padahal kalau nak nurut kenyo, bukan sesuatu hal yang berat dan mustahil bagi Allah untuk selalu membantu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi sabar. Pas menang beliau alhamdulillah, pas kalah beliau juga alhamdulillah, tidak pernah mengeluh. Nah, berkat beliau sabar, puncaknya kemuliaan Allah berikan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, ini yang diminta oleh Nabi. Ini yang diminta oleh Nabi kabul. Wa nasra alal a'da. Kapan kabulnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika kejadian Fathu Makkah, beliau berhasil kembali menguasai kota Makkah. Dengan perangkah itu, apakah terjadi perang? Jadi tidak perang? Jawabannya tidak. Kemenangan yang luar biasa. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah akan menolongmu wahai Muhammad nasron dengan pertolongan aziza yang jarang terjadi. Aziza di situ artinya termasuk daripada makna aziz, yaitu yang jarang terjadi. Apa dimaksud yang jarang terjadi? Biasanya wong menang tuh lewat pertempuran, tetapi Nabi Muhammad luar biasa. Menangnya luar biasa. Cagonya cago yang tidak biasa. Mak mano? Bisa menguasai kembali kota Mekah tanpa perang. Nyegah dewe. Wong Mekah nyegah. Akhirnya ketika berhasil dan seluruh wong kafir Quraisy berkumpul di hadapan Nabi di depan Ka'bah, Nabi Muhammad ngomong, antumut tulaqo idhabu,
Ayo kamu silahkan, yang nak masuk Islam jatuhi, yang tidak nandak masuk Islam juga jatuhi. Idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian dariku, kalian tidak aku menjadikan sebagai tawanan perang, kalian semua bebas. Melihat daripada luasnya rahmat kasih sayang Nabi Muhammad, maka akhirnya wa yadkhuluna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam semakin banyak. Setelah beliau berhasil, maka tando keberhasilan itu puncak. Ketika puncak, maka biasanya tando wong itu dengan lagi nak meninggal. Nah, biasanya yaitu wong soleh itu pas lagi puncak-puncaknya, bahasa artis itu puncak karir, ya. Lagi puncak-puncaknya meninggal. Jadi Allah pengen ngenjuk pelajaran kepada kita, Islam ini tidak terpengaruh dengan satu figur. Tidak boleh kita figurkan satu wong, tidak boleh. Perjuangan kita nukung A, B, tidak, itu wong politik yang cek itu. Islam Islam siapa be kita dukung selama dia muslim. Maka itulah yang difahami oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika turun beliau nangis. Mengapa nangis? Wong seneng kau nangis. Yalah ini tando, berarti tugasnya Nabi nak selesai. Banyak wong sudah masuk Islam, berarti selesai. Urusan tugasnya Nabi sudah selesai. Maka itu tando beliau dengan lagi wafat. Seingat ana, kalau tidak salah hafalan ana, 18 hari kemudian maka beliau wafat. 18 hari dari idza jaa nasrullah, maka beliau wafat, ya. Luar biasa. Jadi wan nasra alal a'da wa murafaqatal anbiya. Kemudian Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala murafaqatal anbiya, untuk kelak di akhirat beliau berkumpul dengan para nabi dan para rasul. Tawaduk Nabi Muhammad. Padahal sebaliknya, nabi-nabi dan rasul-rasul tuh ngejar Nabi Muhammad. Beliau tuh tinggal mantep baik duduk di kursi, bahasanya tuh duduk di singgah sana. Kaget nabi-nabi dan rasul yang lain marak dewe. Cuma Nabi nandak sombong Nabi Muhammad ngajarkan kepada kita tawaduk. Wa murafaqatal anbiya, Nabi be minta kelak di akhirat berkumpul dengan para nabi dan para rasul. Maka sehebat-hebat kita punya ibadah, jangan kita ya Allah, aku pengen rumah tu dewean, aku pengen kaget punya taman, jangan tak lemah itu tuh rumah dewe di surga. Lebih lemak kita kumpul dengan para nabi dan para rasul. Nah, itu lebih nikmat sesuai yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit kita teruskan. Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda fara'i wa amali wa aftaqatu ila rahmatik. Allahumma inni unzilu bika hajati. Allahumma ya Allah, inni unzilu bika hajati, sesungguhnya aku unzilu meletakkan bika kepadamu hajati, seluruh hajat-hajatku. Ya Allah, ini hajat kebutuhan yang aku pengen, aku letakkan di pintu rahmatmu. Wa in da'ufa ra'yi, walaupun aku ini da'ufa, walaupun lemah, ra'yi daripada sudut pandangku. Kita maksud doa ini apa dia? Kadang-kadang kita berhajat, kita nganggap hajat kita ini bakal mendatangkan maslahat untuk kita. Kan itu kan? Ya Allah, aku ni pengen besok cak ini. Kita nganggap itulah hal yang positif untuk kita. Padahal apa? Belum tentu. Nama aku Nabi ngaitkan. Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, ini hajatku, aku letakkan di hadapanmu. Wa in da'ufa ra'yi, meskipun hakikat sesungguhnya sudut pandangku sangatlah lemah, sangatlah terbatas. Bisa jadi yang menurutku baik ternyata jadinya tidak baik. Nah ini itu doa Nabi Muhammad. Wa in da'ufa ra'yi wa qasura amali. Ya Allah, ini hajatku kuletakkan di hadapan pintu rahmatmu. Meskipun
qasura amali, amal-amalku tuh qasir, amal-amalku tuh masih sedikit. Bahasa kita tuh, kau nih amal belum banyak, lah banyak kendak. Nah kan, amal belum banyak, lah banyak kendak. Nah ini Nabi lagi kayak itu. Jadi Nabi ini kalau minta tuh jangan kita sombong. Ya Allah, aku nih sudah sedekah, aku nih sudah puasa, aku nih sudah sholat duha, aku nih. Nah jangan nunjuk ke amal. Ente kalau cak itu baca nage sama Allah itu. Nabi tak cak itu. Kalau Nabi berdoa, ya Allah, amalanku sangat sedikit. Amalanku sangat sedikit ya Allah. Salat duhaku apa dionian. Ngaji Quranku apa dia zikirnya. Tak baca dibanggakan ya Allah. Tetapi aku tak kati jalan keluar lain kecuali Engkau. Maka aku letakkan seluruh kebutuhanku di hadapanmu. Wa qasura amali waftaqartu ila rahmatik, dan aku sangat membutuhkan rahmat kasih sayangmu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Insya Allah apa yang dimunajatkan oleh Nabi juga kita letakkan, kita munajatkan kepada Allah, sehingga Allah juga mengabulkan doa dan munajat tersebut. Dan insya Allah dari kandungan makna doa tersebut bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Waftaqartu ila rahmatik, kita mengharapkan agar diri kita selalu merasa fakir, selalu merasa membutuhkan daripada rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.